Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hadisti Cantika dengan NIM 20233001, Berliana Zulfitri dengan NIM 20233011, dan Elsa Fitri dengan NIM 20233025 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen PPN PPMBM, yaitu tentang pengkreditan pajak masukan sebelum pajak keluaran, dengan dosen pengampu Ibu Mike Yolanda SPMM. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu tentang dasar hukum dan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, atau biasa disebut juga Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan adalah Pasal 9 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak kredit dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Yang kedua, mekanisme pengkreditan pajak masukan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang PPN, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan impor BKP. Secara sederhana, pajak ini dapat diartikan sebagai PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat penyerahan BKP atau JKP dalam masa pajak tertentu. Pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang melalui mekanisme pengkreditan pajak. Secara ringkas, mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Yang kedua, saat melaporkan pajak masukan dan pajak keluaran. Hal yang perlu diperhatikan saat melaporkan pajak masukan yaitu, yang pertama, PKP dapat langsung memasukkan data atas faktur yang diterima. Yang kedua, pastikan identitas yang tertera di faktur khususnya pada isian NPWP pembelian telah diisi dengan benar. Yang ketiga, ketidaksesuaian pada NPWP pembeli akan mengakibatkan kegagalan pada saat data faktur tersebut diunduh dan diajukan ke DJP. Sebab sistem e-faktur telah mengenali NPWP pembeli sehingga hanya PKP dengan NPWP tersebut yang berhak mengunduh pajak masukan terkait. Hal yang harus diperhatikan saat melaporkan pajak keluaran yaitu penyerahan atau penjualan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP atau JKP tidak berwujud. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa Fitri. Kepada Elsa Fitri, disilakan. Selanjutnya yaitu C, tentang mengkreditkan pajak masukan sebelum ada pajak keluaran. Ada aturan baru dalam membuat faktur pajak elektronik serta cara mengkreditkannya. Ketahui aturan baru membuat e-faktur dan cara mengkreditkan pajak masukan di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Ketentuan baru mengenai pembuatan e-faktur dan cara mengkreditkan faktur pajak masukan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat klaster perpajakan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran disebut dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Artinya, bahwa pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak PKP tidak dapat menjadi pengurangan pajak keluaran. Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, pajak masukan ialah pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayar oleh PKP karena perolehan barang atau jasa kena pajak, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, atau impor BKP. Dalam Peraturan Perpajakan Pasal 9 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa terdapat prinsip
dasar dalam mengkreditkan faktur pajak. Masukan yang antara lain ialah 1. Pajak masukan dalam suatu tahun masa dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada saat masa pajak yang sama masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan dengan catatan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. 3. Mencantumkan identitas dalam faktur pajak yang memuat keterangan penyerahan PKP atau JKP. 4. PKP yang belum melakukan kegiatan produksi sehingga secara otomatis baru melakukan penyerahan pajak. Maka pajak masukan terkait perolehan atau impor barang dapat dikreditkan. 5. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan seperti mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP atau tidak mencantumkan identitas seperti nama, alamat, NPWP pemberi BKP atau JKP. 6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. 7. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan BKP 8. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. 9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum BKP berproduksi. Selanjutnya penghapusan piutang dan pemusnahan BKP. Penghapusan piutang, Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besar jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Salah satunya karena wajib pajak telah meninggal dunia atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak. Kriteria piutang pajak yang dapat dihapuskan: piutang pajak yang adalah piutang pajak yang tercantum dalam A. Surat tagihan pajak, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar, C. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, D. Surat pemberitahuan pajak terhutang, E. Surat ketetapan pajak, F. Surat ketetapan pajak tambahan, G. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Pemusnahan BKP, Pasal 1 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 beserta penjelasannya yang termasuk pada pengertian penyerahan BKP adalah persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, kecuali Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang pajak masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adisti Cantika. Selanjutnya F. Kesalahan pemungutan. Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada seharusnya dapat berupa: yang pertama, pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut. B. Pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak. C. Pemungutan PPN terhadap bukan PKP yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. D. Pemungut PPNBM yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut atau pemungutan.
Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak dapat berupa 1. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut. 2. Pemungutan PPNBM yang seharusnya tidak dipungut. 3. Pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut. G. Penghitungan pengkreditan pajak masukan. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu Permenkeu nomor 74 PMK 03 2010 Pedoman pengkreditan PMPKP dengan peredaran usaha tertentu PKP kegiatan tertentu 1. Omset kurang lebih dari 1,8 miliar. Yang pertama ada PKP kendaraan bekas, yang kedua PKP perdagangan emas wajib pilihan PKP. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, yaitu sebesar yang pertama 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak, yang kedua 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya, penghitungan kembali pajak masukan yang telah diterbitkan. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan PMK 78 PMK 03 2010 dan PMK 135 PMK 011 2014. Pasal 2, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Berdasarkan pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah dengan cara proporsional antara jumlah penyerahan yang terutang PPN dengan total penyerahan seluruhnya. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Langkah-langkah pengkreditan pajak masukan adalah PKP mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman pasal 3 PMK 78 PMK 03 2010. P sama dengan PM kali Z. P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya. PKP mengkreditkan pajak masukan di atas perolehan BKP atau JKP tersebut pada bulan perolehan BKP atau JKP di SPT masa PPN bulan perolehan BKP atau JKP pada akhir tahun buku. Setelah diketahui beberapa jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN, PKP melakukan penghitungan kembali pajak masukan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagai berikut. Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, yaitu P sama dengan PM per T kali Z. PKP menyimpulkan besar pajak masukan yang harusnya diperhitungkan kembali bisa mengurangi atau menambah pajak masukan untuk masa pajak Januari, Februari, atau Maret tahun pajak berikutnya setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Mengurangi pajak masukan jika pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP atau JKP lebih besar daripada jumlah pajak masukan hasil perhitungan kembali. Menambah pajak masukan jika pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat BKP atau JKP lebih kecil daripada jumlah pajak masukan dan perhitungan kembali. Penghitungan kembali pajak masukan sesuai dengan jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN, atau dibebaskan PPN pada setiap tahun buku dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat BKP atau JKP berakhir.
Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.